Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di tengah 3 setan darah akan menyiksa Pranajaya, tiba-tiba saja muncul seseorang yang menghentikannya. Siapakah sosok tersebut? Yuk temukan jawabannya di video berikut ini. Cindo Rampe melompati ke samping sambil tertawa. Jangan terlalu kesusu, monyet muka merah. Ini hari aku masih ada urusan. Di lain ketika aku tak akan sungkan-sungkan lagi untuk menerabas batang lehermu dan 2 kambratmu itu. Ini, kembalikan seranganmu. Habis berkata begitu, Cindo Rampe kebutkan lengan jubahnya. Selarik angin panas menggebu ke arah setan darah kedua. Pukulan yang dilepaskan Cindo Rampe adalah pukulan Ireng Weliung, yang kehebatannya sudah dimaklumin oleh 3 setan darah. Karenanya, setan darah kedua melompat 2 tombak ke atas. Wuss! Angin pukulan menghantam pohon kayu di tepi jalan. Kejap itu juga, batang kayu itu hangus hitam sampai ke ranting-rantingnya. Terkejutlah 3 setan darah. Rupa-rupanya, Resi Cindo Rampe betul-betul inginkan jiwa mereka. Setan darah pertama dan ketiga segera melompat dari kuda masing-masing, siap untuk mengeroyok resi itu. Tapi Cindo Rampe sudah berkelebat cepat dan meninggalkan tempat itu sambil berseru, "Sampai nanti, 3 setan darah. Kuharap kalian suka bersabar, menunggu saat-saat kematian kalian." Buduk, jangan lari!" teriak setan darah kedua. Tapi Cindo Rampe sudah lenyap dari pemandangan. Setan darah pertama memaki dan menyumpah-nyumpah. "Lain hari, kita tak perlu kasih hati pada si muka kambing itu," katanya. Dia melompat kembali ke atas kudanya, diikuti oleh 2 orang kawan-kawannya. Ketika kuda setan darah pertama bergerak, maka tubuh Pranajaya mulai terseret. Tubuh pemuda murid Empu Blorok ini akan terseret sepanjang perjalanan menuju kota raja. Bila Pranajaya bernasib baik, dia akan tetap hidup sampai di kota raja. Jika tidak, nyawanya akan lepas di tengah jalan dan dia akan menemui kematian dalam keadaan yang mengerikan. Sampai di manakah kekuatan tubuh manusia menahan siksaan yang kejam luar biasa itu? Kali Welang Manuk. Telah 2 hari yang lalu mereka seberangin. Lembah Manuk Wilis, di mana terletak gedung biara pensuci jagat, telah jauh di belakang mereka. Kedua orang itu berlari dalam kecepatan yang luar biasa. Kadangkala menyeberang kali-kali kecil, kadangkala mendaki dan menuruni bukit, dan saat itu keduanya barusan saja keluar dari sebuah rimba belantara. Matahari telah sampai ke ubun-ubun mereka, tatkala keduanya sampai di satu persimpangan jalan. Pemuda rambut gondrong hentikan larinya. Orang yang di sampingnya juga melakukan hal yang sama. Ketika pemuda itu membalikkan badannya, maka sepasang mata mereka pun saling bertemu. Si pemuda mengukir senyum di bibirnya dan berkata, "Agaknya kita terpaksa berpisah di sini, Sekar." Si gadis berpakaian ringkas kuning tidak menjawab. Kedua matanya
yang bening masih balas menatap pandangan si pemuda. Dan si pemuda segera bisa memaklumi. Dari sinar mata gadis itu diketahuinya bahwa perpisahan itu merupakan satu hal yang berat bagi si gadis. Sambil tertawa, si pemuda berkata, "Hahaha. Di lain hari, ketika aku berharap kita bisa bertemu lagi ya Sekar." Dia menjura sedikit dan berkata lagi, "Jangan lupa, sampaikan salam hormatku pada gurumu, Empu Tumapel." Wiro. Si gadis membuka mulut untuk pertama kalinya. Suaranya perlahan, setengah berbisik. "Kau sendiri mau terus kemanakah?" tanyanya. "Aku? Manusia macamku ini pergi membawa kakinya saja, mengembara tiada tentu tujuan." "Mengembara adalah satu hal yang kucita-citakan sejak aku berhasil menuntut balas kematian ibu, bapak, dan saudara-saudaraku," kata Sekar pula. "Iya, tapi kau mesti kembali ke tempat gurumu. Kau kan pernah bilang waktu di tepi sungai tempo hari. Ingat kan?" Sekar ingat. Dalam perjalanan mereka meninggalkan biara pensuci jagat, suatu malam mereka berkemah di tepi sungai yang banyak sekali ikannya. Sambil menikmati ikan panggang, mereka bicara-bicara dan Sekar telah menceritakan tentang gurunya di Goa Blabak, tentang segala hal mengenai dirinya. Malam sejuk di tepi sungai itu tak akan pernah dilupakan oleh Sekar. Semenjak turun ke dunia luar, pada malam itulah dia benar-benar merasakan bahwa dirinya adalah seorang gadis. Seorang gadis yang di saat itu untuk pertama kalinya merasakan betapa indahnya berada di samping seorang pemuda. Betapa romantisnya. Dan Sekar ingat sewaktu Wiro memegang dan meremas-remas jari tangannya. Waktu Pandeka 212 itu memeluknya, merangkulnya erat-erat, dan sewaktu pemuda itu melumat bibirnya dengan ciuman yang mesra, hangat menyentak-nyentakkan darahnya. Ingat pula bagaimana dia bergayut dan tak mau melepaskan tubuh si pemuda. Dan seperti orang mabuk anggur, mereka melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Semuanya itu kemudian berakhir tanpa penjelasan, karena semua itu dimulai dengan kesadaran yang berapi-api. "Aku bisa menunda kembali ke pertapaan," kata Sekar. "Keberatan kalau aku ikut sama-sama dengan kau?" Wiro Sableng tertawa. "Tentu saja tidak," kata pendekar kapak maut naga geni 212 ini, meskipun hatinya tidak menyetujui hal itu. "Tapi kau mesti ingat Sekar, mengembara dalam dunia persilatan bukan berarti berjalan-jalan melihat-lihat pemandangan. Pengembaraan di dunia persilatan adalah persoalan hidup atau mati." "Aku tahu juga orang persilatan, Wiro." "Iya, betul. Namun kini belum masanya kau memulai pengembaraan. Yang penting kau mesti kembali ke tempat gurumu dulu." Sekar menggeleng. Wiro Sableng garuk-garuk kepalanya. Kemudian katanya, "Sekar, jangan jadi anak kecil lah. Salah-salah kita bisa bertengkar. Aku berjanji akan menyambangimu di Goa Blabak. Nah, sekarang kau tempuh jalan yang sebelah kanan dan aku yang sebelah kiri yang menuju ke kota raja." "Aku ikut dengan kau ke kota raja," berkata Sekar. Buset," kata Wiro Sableng dalam hati dan digaruknya lagi kepalanya. "Bisa berabe Sekar, bisa berabe," katanya pada gadis itu. "Gadis sencantikmu ini kalau masuk ke kota raja pasti semua mata laki-laki akan melotot. Kalau terjadi apa-apa dengan dirimu bagaimana?" "Aku tidak takut," kata gadis 19 tahun itu.
Wiro menghela napas dalam dan angkat bahu. Kota raja penuh dengan tokoh-tokoh silat kelas 1. Aku tak ingin terjadi apa-apa dengan kau. Kalau kita tidak berbuat kejahatan, kenapa mesti takut masuk ke kota raja? Ujar si gadis. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia melangkah memasuki jalan sebelah kiri. Wiro Sableng geleng-gelengkan kepalanya. Segera dia hendak berlalu dari persimpangan jalan itu menempuh jalan sebelah kanan. Tapi hatinya menjadi bimbang. Dipandangnya punggung Sekar. Gadis itu melangkah dengan langkah tetap, bahkan kini mulai berlari. Wiro Sableng akhirnya membalikkan langkah dan berlari menyusul Sekar. Benarkah apa yang menjadi kekhawatiran Wiro? Segera temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.